Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi kita lanjut ya teman-teman. Tadi kan kita kepotong sampai 45. Nah, kita lanjut di soal 46. Jadi di soal 46 ini, hari ini terdapat press release dari Wika yang menyebutkan bahwa perusahaan akan membagi dividen sebesar 100 per lembar. Ingat, dividennya di sini 100 per lembar. Oke. Dividen 100 per lembar, terus harga saham itu 3.000 per lembar. Nah, berarti kan dividennya 100, harga sahamnya 3.000. Terus ternyata ada pertumbuhan dividen, G-nya ini 10. Nah, G-nya 10. Yang ditanya adalah berapa required of return. Nah, berapa sih required rate-nya ini? Dalam artian, kalau required itu kan sama kayak YTM ya. Berapa sih market rate-nya gitu. Nah, kalau nyari ya, required rate of return dari rumus VCS, itu kita pakai rumus VCS yang dividen 0, kita kaliin sama 1 plus pertumbuhannya berapa, dibagi sama RCS min G. Oke, yang ditanyain itu adalah required rate of return-nya. RCS-nya, required-nya. Oke, jadi RCS-nya yang ditanya, kita coba masuk ke jawaban. Kan di sini diketahui ya, VCS-nya kita udah dapat harga sahamnya itu 3.000. Oke, harga saham itu 3.000. Terus untuk D0-nya, D0-nya itu dapat dari mana? Dapat dari dividen yang dibagikan sebesar 100 lembar, 100 per lembar. Oke, terus kita kaliin sama rumusnya 1 plus GG-nya berapa? G-nya itu 10%. Ya udah berarti 0,1 sehingga 100 dikali 1,1 ketemulah 110. Nah, berarti VCS-nya kan 3.000. D1-nya itu 110. Dibagi RCS yang kita cari dikurangi sama 0,1. Ya udah kita langsung kali silang aja. Berarti kan kalau kali silang 3.000 dikali sama X ini naik ke atas. X min 1, min 0,1. Nah, kan ini berapa? Ini 110. Nah, kalau gitu berarti 3000X, ini kayak matematika. Jadi yang 3000X min 300, min 300 sama dengan 110. Ya enggak? Ya kan? Nah, terus min 300-nya ini kita tukar ke kanan, jadi 3000X sama dengan 3000X sama dengan min 300-nya kita pindah ruaskan ke kanan, sehingga 110 ini 110 kita tambah sama 300. Maka dapatlah angka 410. Nah, yang kita cari itu X-nya. RCS-nya berapa? Maka X sama dengan 410 kita bagi sama 3.000. Ketemulah hasil. Nah, ketemulah hasil 13,667. 13%,667. Apakah ada di jawaban? Ada yang A. Oke, berarti jawabannya yang A. Itu buat nyari berapa RCS-nya, required rate of return, berapa YDM-nya lah katakanlah gitu. Rumusnya dari ngambil rumus VCS. Oke, kita lanjut ke nomor 47. Mana dari berikut ini yang paling tidak relevan, yang bukan relevan ya, yang tidak dalam pengambilan keputusan terkait capital budgeting. Oke, kita cek dulu apa itu capital budgeting. Nah, jadi dalam capital budgeting, nah, jadi capital budgeting itu kan salah satu pertanyaan dasar yang ditujukan oleh studi keuangan. Yang ngebahas tentang apa? Tentang investasi apa yang harus diambil oleh perusahaan. Gitu. Nah, hubungannya itu sama kayak planning di awal gitu loh. Investasi apa sih yang harus diambil oleh perusahaan? Oke, itu capital budgeting. Nah, yang paling tidak relevan mana? Kita lihatnya langsung ke prinsip-prinsip dari manajemen keuangan. Kita tahu ada 5 prinsip manajemen. Baik itu time value of money, risk return rate, terus arus kas. Arus kas ini masuk juga. Yang cash flow, yang enggak itu yang C. Karena net income itu bukan prinsip akrual, bukan dari prinsip manajemen. Gitu. Yang tidak relevan dalam pengambilan keputusan terkait capital budgeting, intinya yang bukan masuk dari prinsip-prinsip manajemen keuangan, itu adalah net income berdasarkan prinsip akuntansi berbasis akrual. Gitu. Berarti yang jawabannya adalah C. Kalau kita lihat tuh berarti semua tuh relevan sama kayak prinsip manajemen keuangan gitu. Nah, kita lanjut ke nomor 48. Proyek pembuatan robot X memerlukan biaya awal sebesar 100 juta. Oke,
biaya awal. Berarti kita perlu mengeluarkan uang 100 juta di awal. 100 juta. Ya kan? Nah, dengan ada 100 juta ini, nah, dan diperkirakan akan menghasilkan aliran cash sebesar 50 juta. Cash flow-nya 50 juta, 40 juta, dan 30 juta. Sedangkan proyek robot Y sama-sama 100 juta. Kan teman-teman 100 juta sama 100 jutanya. Nah, sama-sama 100 juta, terus sama-sama juga diperkirakan akan menghasilkan aliran kas sebesar 30 juta. Oke, sorry. Jadi mohon maaf lama ya. Jadi kita langsung masuk ke perhitungan. Kan sama-sama 100 juta nih, proyek Y juga 100 juta. Nah, di situ juga menghasilkan aliran kas masuk 30 juta, 40 juta, dan 50 juta. Jadi cash flow-nya sama ya. Kalau orang awam yang nggak tahu tentang manajemen keuangan, pasti nilainya sama. Kenapa? Karena sama-sama 30 juta, sama-sama 50 juta, sama-sama 40 juta. Nggak ada bedanya antara X dan Y. Keluarnya tuh juga sama, 100 juta, 100 juta. Nggak ada bedanya gitu. Tapi kalau dalam manajemen keuangan, kita udah belajar time value of money. Oke? Jadi itu sama-sama 50, 40, 30, 30, 40, 50. Itu ternyata menghasilkan present value yang beda. Nah, ini kan diasumsikan jika required rate of return-nya lebih besar dari 0%. Lebih 1%. Oke, rumus dari diskon faktor, ingat, 1 plus rate dipangkatin sama year-nya berapa. Jadi gini, 1 plus rate-nya kan, tadi aku pakai 1% ya. Nah, aku pangkatin sama year-nya berapa, year-nya itu 1. Oke, dapatlah angka 1,01. Ini aku saja. Nah, terus diskon faktor ini aku kebawain. Nah, jadi semuanya aku pangkatin sama tahunnya. Terus 1/1 tahun aku pangkatin sama berapa tahun. Ini tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga. Dapatlah diskon faktor. Nah, buat dapetin PV, itu rumusnya adalah 50 juta cash flow dibagi sama diskon faktor. Oke. Nah, dapatlah angka sekian. Maka di hasil akhir, dapatlah angka present value yang sesungguhnya itu sebesar 17.834. Ini kalau aku pakai 1%. Nah, sama kalau aku pakai 1% di Y dengan diskon faktor yang sama, itu berapa sih hasilnya? Berarti kan 30 juta dibagi sama 1,01. Hitungnya 29. Terus 40 juta ini aku bagi sama diskon faktor, dapatlah sekian. Yang terakhir, cash flow-nya 50 juta aku bagi sama diskon faktor, dapatlah sekian. Nah, setelah aku sum, dapatlah angka segini. Ternyata angkanya beda, teman-teman. Baik dari proyek Y, robot X maupun robot Y, meskipun sama-sama cash flow-nya sama, ternyata menghasilkan yang beda. Ini contoh 1%. Kan yang penting lebih dari 0%. Contoh pembuktian ya, kita buat 5% deh. 5%. Nah, kalau 5% berarti sekian. Nah, dapatlah angka sekian. Coba ini juga 5%. Nah, kalau kita pakai 5%, angkanya pun juga tinggian yang X maupun yang Y. Yang X 9 juta, yang Y 8 juta. Ini pembuktian. Yang tadi kan yang X 17 juta, yang Y 17.444. Tinggian X juga. Nah, berarti maka dari data yang ada, baik aku pakai 1%, 5%, pokok lebih dari 0%, itu pasti X yang dipilih. Kenapa? Karena memiliki mutual eksklusif yang NPV-nya yang lebih tinggi. Meskipun sama, cash flow-nya itu sama, 30, 40, 50. Tapi ternyata kan di cash flow ini, 50-nya ini didahulukan. Nah, konsepnya kenapa kok lebih tinggi NPV yang cash flow-nya lebih tinggi di awal? Ya karena ada time value of money-nya. Makin 50 juta ini kalau kena waktu makin lama makin tinggi. Beda sama yang di awal cuma 30 juta. Gitu. Inilah yang membuat dia ada perubahan antara yang
proyek X, robot X ini, maupun proyek Y, yaitu robot Y ini. Jadi, sehingga X lah yang dipilih. Maka jawabannya adalah A. Gitu, teman-teman. Itu buat pembuktian aja. Hasil kalau cash flow-nya ini lebih tinggi, pasti ini lebih tinggi juga. Ya, berarti benar. Ini cuma sebagai pembuktian. Nah, lanjut nomor 49. Sebuah peralatan membutuhkan biaya akuisisi sebesar 5.575.000. Biaya akuisisinya. Peralatan tersebut diperkirakan menghasilkan aliran kas masuk, kan biaya kita keluar itu 5575 ya. Terus biaya masuknya itu 1825.000, 1775.000, dan 1630.000. Oke, tahun keempatnya 1585, tahun kelimanya adalah 1650.000. Ini adalah tahun kelima. Nah, jadi kita masukkan aja semuanya ke cash flow. Kan itu bagian dari cash flow ya, cash masuk kita, cash inflow. Nah, kita langsung hitung diskon faktornya jika diketahui rate-nya itu 16,25%. Ya udah, berarti kan ingat rumusnya 1 plus rate pangkatin tahun. Tahunnya dapat dari mana? Tahunnya ini tahun pertama. Tahun 1 katakanlah. Nah, hasilnya segini. Terus ini berarti kan tahunnya 2. Dapatlah segini. Ini tahunnya 3. Segini. Terus ini tahun keempat. Dan ini adalah tahun kelima. Nah, dengan diskon faktor yang berbeda-beda, kita bisa ngedapetin present value. Oke, caranya gimana kalau dapat present value? Caranya dapat dari cash flow dibagi sama diskon faktor. Nah, kita dapatkan sekian. Contohin aku hapus saja. Nah, ini intinya cash flow dibagi sama diskon faktor. Dapat nggak? Dapat. Berapa hasilnya? 9.061. Nah, kenapa kok? Apakah diterima atau ditolak? Ditolak. Kenapa kok ditolak? Nah, ini penyebabnya adalah NPV-nya negatif. Selama ini kan di bab pertemuan ke-7 ya. Jadi belum. Selama NPV itu negatif, maka kita itu harus menolak keputusan akuisisi tersebut. Jadi nilainya itu nggak boleh negatif harusnya, teman-teman. Gitu, makanya kita harus tolak karena NPV-nya negatif. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 50. Ini kalau diskon rate-nya harus lebih kecil. Kenapa kita nggak milih C? Jadi misal diskon faktornya lebih kecil, katakanlah jadi 16 jadi 10 ya, contoh 10%. Nah, ini juga 10. Terus ini juga 10. Terus ini juga 10. Jadi emang sih kita bisa nerima, tapi kan pertanyaannya adalah keputusannya terkait terkait keputusan yang kalau udah rate-nya itu udah diketahui 16,25, itu kita apa rate-nya sebesar itu. Meskipun bisa kita terima, katakanlah ini emang bisa diterima ya. Tapi keputusannya itu apakah kita tolak, apakah kita terima. Cuma dua itu sebenarnya. Yang C dan D ini cuma pengecoh. Jadi kita lihat kalau dia negatif kita tolak, kalau dia positif kita terima. Ternyata NPV-nya yang dari 16,25 itu tadi negatif, maka kita tolak. Gitu. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, kita langsung masuk ke nomor 50. Ini juga pertemuan ke-7. Jadi di 50 itu ngebahas tentang equivalent annual cost. Jadi apa sih itu EAC? EAC atau equivalent EAC. Nah, itu di pertemuan ke-7 ada EAC. EAC itu adalah perhitungan yang kedua. Kan di dalam perhitungan itu ada 5. NPV, EAC, Profitability Index, IRR, dan the discounted payback period. Nah, kita langsung masuk ke EAC-nya ya, teman-teman. Yaitu perhitungan kedua. Nah, rumus dari perhitungan EAC itu adalah PV of cost dibagi sama annuity present value interest factor atau NPV dibagi 1 per K min 1 per K 1 plus K pangkat N. Kita langsung masuk aja di Excel. Nah, jadi di Excel, kepencet. Jadi di Excel kita harus ngitung EAC buat proyek A dan EAC buat proyek B. Oke, kita coba hitung. Rumusnya kan ini. NPV sama berapa? Kita coba hitung.
Untuk A, kan NPV proyek A itu 50 juta. 50 juta itu NPV-nya. Kita bagi sama 1 dibagi 9%, karena kita ketahui diskon rate-nya adalah 9%. Oke. Terus kita kurangi sama 1 juga per berapa K-nya? K-nya itu 9%. Bentar teman-teman. Nah, 9%. Terus kita kalikan sama 1 plus K. Nah, 1 plus K kan berarti 1 plus K-nya itu 9%. Setelah itu kita pangkatin sama E-nya. E-nya berapa? Ternyata kan yang di proyek A itu E-nya 5 tahun. Yaudah kita pangkatin sama 5. Dapat nggak? Dapat, yaitu 12, 8, 5, 4, 6, 2, 3. Nah, terus HB dengan rumus yang sama, 40 juta dengan N-nya sama 2 juta, 3, 4, 6, 7, 4, 7. Nah, berarti mana yang kita pilih saat dengan data ini? Yang kita pilih adalah proyek B. Kenapa? Karena memiliki EHC terendah. Jadi intinya, kalau kita nyari EHC, itu kita perlu nyari EHC terendah. Gitu ya teman-teman. Ini dibahas di pertemuan ke-7 besok. Jadi kita cari biaya, kenapa kita cari yang terendah? Karena kan kita nyari biaya serendah mungkin buat nyelesain proyek, ya kan? Karena kenapa kita pengen untung? Kita cari biaya yang sekecil mungkin, gitu. Maka kita pilih yang proyek B karena memiliki EAC terendah, gitu. Nomor 51. Pada kondisi seperti apa, the discounted payback period dianggap sebagai metode yang paling cocok dalam menentukan sebuah proyek dapat diterima atau ditolak. Nah, itu intinya di nomor 51 itu pengguna diskon atau interest menunjukkan perhitungan faktor risiko dan return dalam analisis risiko, menunjukkan ketidakpastian investasi. Namanya ketidakpastian, itu berarti ada hubungannya sama going concern. Nah, kita lihat di ABCD. Berarti jawabannya itu yang ada going concern, ketidakpastian going concern proyek, itu yang A. Ya udah, berarti langsung aja. Ini cuma teori, jadi gak perlu kita bahas lanjut. Yang penting intinya, karena ini menunjukkan ketidakpastian investasi, sehingga jawabannya adalah yang A. Ketidakpastian going concern proyek. Ini lebih lanjut dibahas di TM ke-7 sama dosen. Gitu. Oke, di 52. Rencana proyek jangka panjang berdasarkan hasil analisis NPV menghasilkan nilai negatif. Nah, kalau nilai negatif, NPV-nya negatif, ini secara umum ya teman-teman. Kalau NPV-nya negatif, kita pasti tolak. Gak mungkin gak. Kenapa? Karena ini pasti akan merugikan gitu. Nah, tapi ada kecualinya. Rencana proyek yang kayak apa yang berdasarkan hasil analisis NPV menghasilkan nilai negatif. Ya berarti secara logika kalau proyek jangka pendek kalau negatif kita langsung tolak. Proyek jangka panjang juga kita proyek bahkan EAC paling kecil pun kita tolak. Mutual Exodus kita tolak. Kenapa mandat itu nggak ditolak? Ya karena itu udah dijadiin mandat pemerintah dalam artian bangunan ini harus selesai, entah itu rugi, entah itu untung. Pokok bangunan ini harus jadi wajib, namanya aja mandat. Proyek yang mandat karena investasi wajib yang merupakan hasil dari mandat pemerintah. Namanya mandat pasti wajib, jadi nggak, meskipun dia NPV-nya negatif, tetap kita lanjutin apapun yang kejadiannya, karena ini udah mandat dari pemerintah. Sehingga proyek yang dimandatkan meskipun NPV-nya negatif tetap kita jalankan. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 53. PT Sehat Selalu telah menerima proposal untuk membangun gedung olahraga. Oke, membangun gedung olahraga. Gedung ini selain digunakan untuk kegiatan internal, juga akan disewakan ke pihak luar. Nah, initial outlay, anggap aja itu kayak cash flow kita, cash outflow, cash keluar kita. Initial outlay, itu diperlukan biaya ternyata butuh 500 juta. Kita butuh 500 juta. Nah, karena kita butuh segini buat cash keluar di awal. Biar kenapa? Biar gedung ini berdiri. Karena kita kalau ngedirin gedung, apa kita membeli gedung, kan kita pasti butuh biaya. Nah, kita ada pengeluaran kas di sini, initial outlay-nya itu 500 juta. Oke.
Nah, kita masuk. Gedung tersebut diperkirakan akan memberikan aliran cash masuk, cash inflow dari kita bangun 500 juta ini, diperkirakan akan menghasilkan 150 juta di tahun pertama, 200 juta di tahun kedua, 150 tahun ketiga, 100 juta tahun keempat, dan 90 juta tahun kelima. Nah, apabila discount rate-nya adalah 12%, berapa NPV-nya? Ya udah, kita langsung hitung pakai yang tadi lagi, cara nyari NPV, yaitu dengan rumus cash flow ini. Oke, yang pertama kita keluar cash 500 juta. Oke, yang keluar berarti negatif. Terus cash flow-nya 150, 200, 150, dan 100 serta 90 juta. Kita masukin ke cash flow. Ini adalah cash inflow. Jadi dia positif semua. Diskon faktor dapat dari mana? Diskon faktor ingat rumusnya adalah 1 ditambah rate-nya berapa? 12%. Kita pangkatin sama tahunnya 1. Ya udah, ketemulah angka 1,12. Gitu juga yang lain. Jadi yang lain itu dapat dari mana? Kok bisa dapat ini? Sama rumusnya 1 plus rate-nya 12%, kita pangkatin sama tahun. Dapatlah angka sekian. Gitu. Oke, sekarang kita nyari PV-nya. Ingat PV adalah cash flow dibagi diskon faktor. Nah, maka ketemulah angka sekian. Jadi cara ngedapetin ini semua adalah cash flow dibagi sama diskon faktor. Jadi cash flow dibagi sama diskon faktor. Gitu teman-teman. Sehingga dapatlah angka 14.075.4609. Ada nggak di jawaban? Ada, yaitu B. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang B. Ini buat nyari NPV. Cara rumus NPV itu kalau nyari diskon faktor adalah 1 plus rate dipangkatin sama tahun. Ingat ya teman-teman, itu buat nyari diskon faktor. Kalau PV itu cash flow dibagi sama diskon faktor. Aku tulis saja di sini. Jadi cara nyari PV adalah cash flow dibagi sama diskon faktor. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 54. PT Mobile Legend sedang mempertimbangkan pembelian mobil antar jemput seharga 200 juta. Oke, mempertimbangkan pembelian, beli, namanya beli, cash outflow, ada cash keluar. Cash keluarnya berapa? 200 juta. Ini berarti kan cash keluar. Oke, yang sama persis kayak yang soal atasnya. Jadi ada cash keluar 200 juta buat pembelian mobil. Nah, mobil tersebut diharapkan dapat memberikan aliran cash masuk, diharapkan dapat cash inflow sebesar 60 juta, 60 juta, 60 juta, 60 juta selama 50 tahun. Dalam artian per tahunnya itu 60 juta gitu. Yaudah langsung aja kita hitung 60 juta, 60 juta, 60 juta, 60 juta, 60 juta. Oke. Ternyata berapa IRR-nya? Yang dicari itu bukan kayak NPV-nya, tapi IRR-nya. Apabila reinvest-nya itu sebesar 14%. Nah, gimana caranya bisa nyari IRR? Nah, rumus dari IRR itu yang gitu, teman-teman. Bentar, cari dulu. Nah, internal rate of return. Gimana caranya saat IRR itu kan ada nol cash flow. Outflow-nya 10 ini. Terus inflow-nya ada 1.000, 3.000, 6.000, 7.000. Terus diketahui juga rate-nya itu 14% kan tadi. Kalau di sini tuh 15%. Nah, berapa sih IRR-nya? Cara itu langsung aja, teman-teman. Langsungnya gimana? Berarti cara rumusnya. Yaitu rumus IRR, ada kok di Excel, IRR gitu. IRR. Value-nya berapa? Jadi value-nya kita masukin semua. Dari cash outflow 200 sampai cash inflow semuanya kita masukin. Boom. Jadilah 15,24. Atau yang paling mendekati ada nggak? Ada yang D. Nah, berarti jawabannya adalah yang D, 15,25. Gitu. Itu buat nyari IRR. Jadi rumusnya ada rumus ini. Di Excel tuh ada rumus ini, IRR. Jadi kalau cari IRR ya udah langsung aja cash outflow sampai terakhir cash inflow. Masukin jadilah 15,25%. Gitu. Itu cara cepet buat cari IRR. Nggak usah lama-lama. Karena kita open book jadi bisa ngemainin Excel lebih cepat gitu. Nah, yang terakhir nih, soal terakhir, soal ke-55. Berapa payback period? Oke, aku jelasin sedikit apa itu payback period. Intinya, berapa modal kita balik, berapa modal balik kita. Intinya itu, payback period. Berapa waktunya, N-nya, periodnya. Payback untuk sebuah proyek dengan initial outlay 20 juta. 20 juta ini aku
payback-nya itu berapa tahun sih? Gitu. Contoh katakanlah kalau yang di soal 54 tadi kan 200 juta. 200 juta ini kembali modalnya itu di tahun keberapa? Berarti kan di tahun 1, 2, 3 ini 180 juta pemasukannya. Kurang 20 juta. Berarti yang 20 juta ambil dari ini. Karena ini 60 juta, berarti 20 juta itu kan sepertiganya. Maka 3/3 tahun. Atau kira-kira 3,67 lah. 3,67. Itu payback periodnya. Sama kayak ini, persis. Jadi, kapan kita balik modal gitu? Contoh 20 juta. Terus dapat menghasilkan aliran cash masuk untuk 2 tahun pertama 6 juta. 6 juta. Dan untuk tahun ketiga sampai kelima itu adalah masing-masing 3 juta, 3 juta, 3 juta. Oke, sorry ini 3 juta. Typo ya, untuk 3 juta, 3 juta, 3 juta. Nah, berarti kan aku pakai ini aja deh lebih gampang. Nah, cash outflow pertama kan 20 juta ya, teman-teman. 20 juta. Oke, 20 juta. Di sini ada keluar cash diharapkan masuk yang pertama itu 6 juta. Di tahun kedua 6 juta. Di tahun ketiga 3 juta. Di tahun keempat 3 juta. Di tahun kelima adalah 3 juta juga. Oke. Nah, langsung kita cari berapa sih tahun yang dibutuhkan buat sampai balik modal. Gitu kan? Berarti di tahun pertama kita kurangi 6 juta atau ada pemasukan 6 juta, berarti kan sisa 20 juta dikurangi sama 6 juta, dapatlah 14 juta. Terus di tahun kedua dapat 6 juta lagi, berarti 14 ini kita kurangi sama 6 juta, dapatlah 8 juta. Di tahun ketiga ada 3 juta, berarti masih ternyata belum balik modal nih, masih rugi 5 juta. Tahun keempat 3 juta, ternyata masih belum juga, dalam artian masih rugi juga. Sampai tahun keempat kita masih rugi 2 juta. Di tahun kelima ada pemasukan 3 juta. Nah, di sini kata kuncinya. Di sini katakanlah 2 juta. Kita kurangi sama 3 juta. Kan kita berarti ada keuntungan 1 juta ya. Udah untung 1 juta. Modalku 20 juta. Terus aku untung 21 juta. Di tahun kelima. Nah, yang ditanya itu bukan itu. Yang ditanyain adalah berapa tahun balik modalnya. Oke, berapa tahun sih yang dibutuhkan? Nah, karena di sini itu di tengah-tengah antara 4 dan 5. 4 dan 5 ya, teman-teman. Oke, kita cek. Kalau 4 dan 5, ini kan ada 2 juta, ini ada 3 juta. Berarti kan 4, 2/3. Ya enggak? Dalam artian 2 juta dari 3 juta. 4, 2/3. Nah, sehingga 2/3 itu berapa bulan? Gitu. Bentar. Berarti 4 tahun 2/3 kali 12 bulan. Dapat berapa? 8. Nah, berarti kan 4 tahun 8 bulan ya, teman-teman. Nah, 8 bulan ini kalau dikomain, di desimal ini jadi berapa sih? Ya udah, berarti otomatis 8/12 dapatlah angka 667. Sehingga 4,67. Jawabannya adalah yang C, 4,67. Jadi itulah berarti dari tahun 4,67 kita udah balik modal. Itulah namanya payback period. Tahun yang dibutuhkan sampai kita balik modal dan lebihnya kita untung. Berarti setelah dari 4,8 bulan, 4 tahun 8 bulan. 4 tahun 8 bulan. Nah, ini kita berarti nerima keuntungan terus. Kenapa? Karena di tahun ini modal kita udah 0. Dalam artian cash keluar kita 20 juta, cash masuk kita juga 20 juta. 0 kan di sini, 0. Nah, inilah yang namanya payback period. Nah, berarti di bulan ke-9, bulan ke-10, bulan ke-11, bulan ke-12 kita udah selesai. Dalam arti ini udah untung. Keuntungan kita nih berarti. Keuntungan kita berapa? Kira-kira senilai 1 juta ini. Gitu. Oke, terima kasih banyak atas udah ini adalah nomor 46 sampai 55 yang tadi nggak sempat kita bahas dan sekarang udah dibahas. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya Muhammad Widya Eko Nugroho. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.